Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Malam Bu, Alhamdulillah Bu. Semoga kalian sehat ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini lancar ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, Ibu mau minta tolong sama kalian. Kalian nyalakan kameranya dulu ya, biar Ibu terasa seperti kelas secara langsung, meskipun kita ini sedang daring gitu ya. Nah, biar saya juga bisa melihat respon kalian dan juga Ibu tidak terasa sendiri. Kalau ada yang sinyalnya lemah atau kuotanya terbatas, boleh off cam, tapi izin dulu lewat chat ya. Oke. Nah, sudah on cam ini semuanya. Nah, sekarang buka classroom-nya anak-anak, dan Ibu di situ juga udah menaruh absen, jadi kalian absen terlebih dahulu, jangan sampai telat ya absennya, soalnya itu juga kasih batas waktu. Oke. Nah, sebelum itu coba kalian pikirkan, kenapa orang yang tinggal di daerah berpolusi itu sering lebih mudah sesak nafas. Kenapa? Udaranya kotor, Bu. Udaranya nggak sehat, Bu. Baik, terima kasih atas jawabannya. Nah, lalu kenapa ada penyakit pernafasan yang gejalanya itu mirip sama-sama batuk tapi ternyata beda penyebab? Ada yang bisa jawab? Itu Bu, penyakit pernapasan bisa memiliki gejala mirip karena reaksi tubuh yang serupa meskipun penyebabnya berbeda seperti paparan rokok, alergi, atau infeksi. Oke, terima kasih Mbak Nasa atas jawabannya yang sudah diberikan. Jadi menarik sekali jawabannya. Jadi ada yang menyinggung polusi, rokok, lalu alergi, dan infeksi. Itu semua akan nyambung ke pelajaran kita pada hari ini. Jadi hari ini kita akan belajar macam-macam gangguan sistem pernafasan pada manusia. Nah, materi ini juga sangat penting karena dekat dengan kehidupan kita, yaitu dengan polusi, rokok, debu, dan infeksi yang sering kita temui gitu. Nah, tujuan kita pada pembelajaran hari ini anak-anak mampu mengklasifikasikan gangguan pernafasan, lalu menentukan penyebabnya dan juga menganalisis gejalanya. Nah, sebelum itu memulai kegiatan intinya, Ibu akan tampilkan video tentang gangguan pernapasan. Nah, anak-anak boleh kok mematikan kameranya. Off cam dulu boleh. Oke, Bu. Apakah sudah terlihat anak-anak? Halo anak-anak, gimana? Sudah, Bu.
dampak dari polusi udara setidaknya 200.000 orang di Jakarta terserang penyakit pernafasan. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Kesehatan Gunadi Sadikin menyoroti tingginya polusi udara di ibu kota. Menteri Kesehatan Budi Sadikin memaparkan penyakit pernafasan yang menjangkit masyarakat diantaranya adalah TBC, kanker paru, asma, pneumonia, dan juga penyakit paru kronis. Jadi kita sendiri memang khususnya Jakarta kita lihat sebelum COVID itu ribuan, jadi yang pernah sekarang udah naik ke 200.000. Nah itu ada akibatnya dari polusi udara. Cuma buat kita di sisi kesehatan kita tuh bergeraknya di sisi hilir. Nah, dari video tadi nih, kira-kira apa sih gangguan yang sedang terjadi gitu? Ada yang bisa menjawab? Saya Bu, Iya, itu Mbak. sesak nafas atau asma. Iya, betul sekali. Lalu apa sih kemungkinan penyebabnya? Saya juga Bu, itu polusi udara. Betul sekali. Terima kasih ya Mbak Nasa atas jawabannya. Jadi, masalah utama yang akan kita pecahkan pada hari ini yaitu macam-macam gangguan sistem pernafasan dan bagaimana mengelompokkan berdasarkan penyebab, gejala, dan organ yang berdampak. Nah, sebagai bekal sebelum kalian diskusi, saya akan jelaskan sedikit materi dari saya. Nanti kita lanjut, Ibu akan membagi kelompok gitu ya. Nah, sebelum itu Ibu akan menjelaskan materi terlebih dahulu. Jadi, tujuan pembelajaran pada hari ini itu adalah mengklasifikasikan berbagai macam gangguan sistem pernapasan pada manusia. Nah, sebelum itu, Ibu mau mengartikan apa sih dari sistem pernapasan itu sendiri? Nah, sistem pernapasan adalah sistem dalam tubuh yang berfungsi untuk menghirup oksigen dari udara dan mengeluarkan karbon dioksida. Nah, lalu apa saja sih gangguan pernapasan pada manusia itu? Yang pertama ada flu. Dan yang kedua nantinya ada asma, ketiga ada bronkitis, keempat tuberkulosis, kelima sleep apnea, yang keenam ada pneumonia, dan yang terakhir ada hiperventilasi. Jadi yang pertama ada flu. Nah, flu ini sering disebut influenza yang disebabkan oleh virus influenza yang menyebar melalui udara atau percikan liur. Lalu gejalanya yaitu demam, sakit kepala, dan pilek hingga bersin-bersin. Nah, yang kedua ada asma. Asma ini terjadi akibat penyempitan saluran pernafasan.
Nah, gejalanya itu ada sesak nafas, batuk berat, dan kelelahan. Lalu asma juga dapat terjadi karena faktor keturunan. Lalu yang ketiga ada bronkitis. Nah, bronkitis ini dapat menyebabkan peradangan pada bagian bronkus. Lalu gejalanya meliputi batuk berdahak, demam ringan, nyeri bagian dada, dan tubuh panas dingin. Lalu ada yang keempat, ini tuberkulosis. Ini adalah tuberkulosis yang disebabkan oleh infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis yang akhirnya nantinya menimbulkan bintik-bintik pada dinding alveolus. Bisa dilihat ya pada gambar samping ini. Lalu yang kedua ada sleep apnea. Jadi ini adalah gangguan pernafasan saat tidur karena penyumbatan saluran pernafasan yang ditandai oleh berhentinya nafas atau beberapa detik. Jadi gejalanya nantinya meliputi seiring terbangun di malam hari dan mengorok keras. Lalu yang keenam ada pneumonia. Ini adalah infeksi paru-paru yang dapat menyebabkan peradangan dan pembentukan cairan dalam rongga paru-paru. Jadi gejalanya itu nanti meliputi batuk berdahak, sesak nafas, demam, kelelahan, dan juga nyeri dada. Lalu yang ketujuh ada hiperventilasi. Jadi hiperventilasi sendiri itu terjadi ketika seseorang mengambil nafas lebih cepat dan lebih dalam dari biasanya. Nah, ini disebabkan oleh kecemasan dan juga stres. Lalu gejalanya sendiri yaitu meliputi denyut jantung cepat, lalu sesak nafas dan juga pusing. Nah, lalu bagaimana sih agar menjaga kesehatan organ pernafasan? Nah, yang pertama kita itu harus mengonsumsi makanan yang bergizi gitu ya anak-anak. Nah, yang kedua juga tidak merokok dan menghindari paparan asap rokok. Lalu yang ketiga yaitu berolahraga secara rutin dan istirahat yang cukup. Dan yang keempat itu menggunakan masker jika kita terpapar polusi udara. Dan yang kelima, mengurangi konsumsi makanan dan minuman dingin. Nah, jadi tadi udah Ibu sampaikan pemaparan materinya. Nah, sekarang kita lanjut ke kerja kelompok. Nah, ini berhubung ada 8 orang, jadi Ibu akan membagi setiap per kelompoknya itu terdiri dari 2 kelompok. Nah, tugas kalian adalah mengklasifikasikan gangguan pernafasan seperti asma, bronkitis, pneumonia, TBC, kanker paru-paru, dan lainnya. Kalian juga harus bisa memberikan alasan yang ilmiah gitu. Jadi LKPD-nya sudah Ibu upload ya di Google Classroom. Silahkan dilihat masing-masing dan juga di-download sekarang. Nah, LKPD-nya nanti diisi bersama kelompok kalian. Gitu. Jadi kalian nantinya boleh pakai sumber yang sudah Ibu berikan. Di situ ada artikel dari Allo Dokter tentang gangguan pernafasan, lalu ada buku biologi dan juga video proyek gitu. Nah, sekarang mulai diskusi kelompoknya. Kalian juga jangan lupa isi LKPD-nya. Saya pantau, nanti kalau ada yang bingung tulis di chat saja dan Ibu kasih berikan waktu pengerjaan selama 30 menit terlebih dahulu ya. Silakan dikerjakan. Bu izin bertanya. Iya.
Izin bertanya, ini untuk kelompoknya itu, memilih sendiri atau dibagi langsung sama Ibu? Oh iya, Ibu lupa. Jadi Ibu bagi saja ya. Ini kan tadi ada 8 anak ya, berarti ada Nasa sama Mbak Petami, Serlina sama Mbak Lutfi, Mbak Sabina sama Mbak Ana, lalu Mas Gerson sama Mbak Petami, gitu ya. Silakan dikerjakan. Ibu beri waktu selama 30 menit terlebih dahulu. Iya, Bu. Baik, Bu, terima kasih. Iya, sama-sama.
Anak-anak, sembari mengerjakan, Ibu juga mau menampilkan video proyek ya. Baik, Bu. Bu, mohon maaf, di saya kok nggak keluar ya Bu suaranya, videonya. Sama Bu, saya juga nggak keluar suaranya. Apa gimana? Gimana? Videonya Suara nggak ada suaranya, Bu. Oh, nggak keluar suaranya. Sebentar ya. Apakah sudah keluar? Di sini kami akan mengajak kalian untuk Sudah Bu, terima kasih. Sudah, Bu. nanti kita juga akan belajar loh tentang gejala dan juga penyebabnya. Yuk kita belajar bareng-bareng. Gangguan sistem pernafasan adalah kondisi yang mengganggu proses bernafas normal, seperti kesulitan mengalirkan udara ke paru-paru atau menyetor oksigen. Berapa banyak dari kalian yang tahu apa singkatan dari TBC? Jika kalian selalu mendengar peringatan mengenai penyakit TBC, kalian juga harus tahu bagaimana mengenalinya dan cara mencegahnya. Lalu, bagaimana kita bisa melakukan hal tersebut? Tuberkulosis atau TBC adalah penyakit yang menyerang paru-paru. Penyakit ini menular dan mematikan, disebabkan oleh infeksi bakteri yang bernama Mycobacterium tuberculosis. Tidak hanya paru-paru, TBC bahkan bisa menginfeksi kelenjar getah bening, usus, tulang, bahkan sabut otak. Kuman TBC menyebar ketika seseorang dengan penyakit TBC paru aktif batuk ataupun bersin, percikan darah dan liur yang terbawa udara adalah media penularannya. Dan kuman TBC mampu bertahan di ruangan yang lembab dan kurang sinar matahari. Tanda dan gejala umumnya berupa batuk lebih dari 1 minggu, batuk disertai darah, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, demam lebih dari 38 derajat Celcius, dan penurunan berat badan secara drastis. Lalu siapa saja yang beresiko tertular TBC? Lebih banyak dari yang kita kira, mereka yang kontak erat dengan penderita TBC, para perokok, mereka yang tinggal di lingkungan yang padat dan lembab, penderita HIV dan AIDS, peminum alkohol, bahkan para usia lanjut dan penderita diabetes mempunyai resiko tertular TBC. Lalu, apakah TBC bisa disembuhkan? Tentu saja bisa, dengan meminum obat anti tuberkulosis hingga dinyatakan sembuh, yang biasanya memakan waktu 6 bulan. Namun, daripada memikirkan tentang melewati proses penyembuhan TBC, ada baiknya kalian fokus mencegahnya terlebih dahulu jika belum tertular. Kalian dapat mencegah penularan tuberkulosis dengan melakukan imunisasi bisu terhadap bayi, memastikan udara dekat dan sinar matahari masuk ke dalam ruangan yang kalian tempati, menutup mulut menggunakan sapu tangan, tisu, masker, maupun lengan di saat tidak batuk dan bersin, ataupun dengan menjaga kebersihan rumah dan lingkungan sekitarnya. Bahkan makan cukup atau bergizi demi ketahanan tubuh dan tidak kemudian sembarangan pun dapat membantu kalian mencegah penularan. Pada KLB TBC atau kejadian luar biasa TBC akan muncul pengumuman KLB oleh pemerintah dan dianjurkan untuk mengikuti petunjuk pemerintah melalui TV, radio, dan media lainnya. Jika kalian menemukan orang dengan tanda dan gejala TBC, ada baiknya kalian merujuk mereka ke fasilitas kesehatan. Asma adalah penyakit paru-paru kronis yang atribut pembengkakan
atau peradangan dalam saluran udara dengan atau tanpa adanya gejala. Ada beberapa pemicu asma seperti rokok, debu, virus, atau topik yang dapat menyebabkan perubahan pada saluran nafas. Karena tidak ada pelindung tambahan, udara bergerak bebas melalui saluran nafas yang terbuka. Ketika Anda menderita asma, ada dua perubahan utama yang dapat terjadi di paru-paru. Jika asma Anda tidak diobati atau tidak terkontrol dengan baik, perubahan pada struktur nafas mungkin bersifat kembali. Yang pertama adalah pembengkakan. Jadi dilakukan dengan saluran pernafasan dengan kronis atau inflamasi. Sehingga sulit bergerak untuk mencari melewati. Perubahan seperti itu pada adalah produksi yang menyimpan saluran pernafasan sehingga membuat itu menjadi lebih kecil. Yang ketiga adalah pengencangan otot yang mengelilingi saluran udara yang mengurangi pembukaan lebih. Ketika seseorang dengan asal berhubungan dengan tertutup atau bakal atau bahkan ketika terbalang. Semua perubahan ini bisa berimplikasi pada penyempitan saluran pernafasan. Kanker paru-paru terdiri dari dua jenis, yaitu kanker primer dan kanker sekunder. Di mana kanker primer itu sendiri adalah kanker yang tumbuh dan dimulai dalam organ paru-paru. Sedangkan kanker sekunder adalah kanker yang menyebar ke paru-paru dan area lain dalam tubuh. Bagian dari kita kurang mengetahui gejala kanker paru-paru dalam tubuh kita sendiri. Apa saja sih gejala kanker paru-paru? Pertama, ketidaknyamanan atau nyeri di dada. Kedua, batuk yang tidak hilang. Ketiga, masalah pernapasan. Keempat, darah dalam dada. Dan yang kelima, peradangan atau sumbatan di paru-paru. Selanjutnya, kita harus mengetahui penyebab kanker paru-paru. Mana penyebab utama kanker paru-paru adalah merokok. Karena di dalam rokok terdapat penyebab kanker atau karsinogen. Kemudian, untuk mengetahui kanker paru-paru yang ada dalam tubuh, kita harus melakukan sejumlah prosedur medis untuk memastikan diagnosis tersebut, yaitu dengan tiga cara. Yang pertama, tes kejiwaan, kemudian psikologi dahak, dan yang terakhir, sampel darah. Pengobatan kanker paru-paru dapat diatasi dengan 1. Operasi, 2. Terapi radiasi, 3. Kemoterapi, dan yang keempat, terapi obat. Kita tahu tidak ada cara yang pasti untuk mencegah penyakit kanker paru-paru, namun kita dapat menurunkan resikonya dengan melakukan beberapa langkah sebagai berikut. Yang pertama, berhenti merokok. Yang kedua, hindari asap rokok. Yang ketiga, hindari karsinogen. Yang keempat, konsumsi buah dan sayuran. Dan yang kelima, berolahraga. Baik, kita sudah mengenal dan mengetahui cara mencegah penyakit kanker paru-paru. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Nah, gimana nih? Kalian paham kan tentang apa yang dijelaskan tadi? Makanya kalian harus bisa menjaga kesehatan sistem organ serta menerapkan pola hidup sehat. Nah, tadi kan udah Ibu tampilkan video ya. Nah, sekarang biar nggak bosan, Ibu mau tanya nih ke salah satu siswa yang mau menjawab.
Apakah kalian masih mengikuti gitu ya, biar tetap semangat? Jadi siapa nih yang mau jawab? Kira-kira? Saya, Bu. Boleh. Iya, Mbak Sherlina ya. Nah, apa sih yang membedakan pneumonia dengan TBC? Baik, izin menjawab, Bu. Iya. Sepahaman saya itu kalau pneumonia itu biasanya disebabkan oleh infeksi bakteri atau virus akut. Terus, sedangkan untuk tuberkulosis atau TBC itu disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang bersifat kronis. Nah, kalau apakah semua penyakit pernafasan itu disebabkan oleh infeksi, Mbak Sherlina? Menurut saya tidak, Bu. Karena ada banyak penyebab lain seperti alergi maupun asma, mungkin bisa dari paparan polusi maupun juga dari faktor genetik mungkin, Bu. Kalau gejala apa sih yang paling membedakan dari tiap penyakit itu menurut Mbak Sherlina sendiri? Yang gejala itu ya, Bu, yang terdiri dari pneumonia, TBC sama asma ya, Bu? Iya, apa sih yang Eee, et itu, Bu. membedakan gitu? Kalau Kalau pneumonia itu, gejalanya itu demam tinggi, batuk berdahak, sama nyeri dada. Terus kalau tuberkulosis itu gejalanya batuk kronis, itu bisa lebih dari 2 atau sampai 3 minggu. Terus demam yang berkepanjangan serta penurunan berat badan, sedangkan asma itu gejalanya, batuk berulang, terus mengi atau wheezing dan sesak nafas yang episodik itu, Bu. Sudah, Bu. Baik, terima kasih ya Mbak Sherlina atas jawabannya. Jawabannya sangat bagus sekali. Terima Terima kasih, kasih ya Bu. Mbak. Terima kasih. Iya, nah sekarang bisa dilanjutkan terlebih dahulu diskusinya. Anak-anak dilanjut dulu ya diskusinya. Iya, Bu Rafina.
Anak-anak, gimana? Apakah diskusinya sudah selesai? Belum, Bu. Tambahan waktu, Bu. Belum, Bu, Masih sebentar belum, Bu. lagi, Bu. Masih belum ya? Ya udah Ibu kasih tambahan waktu sekitar 5 menit ya. 5 sampai 10 menit ya. Nanti Ibu kabarin lagi. Baik, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Ya. Bu, mohon maaf, ini di pengisian namanya kok nggak bisa ya, Bu? Seperti ada kode-kodenya gitu loh, Bu. Padahal mau stop submit. Bentar ya, saya cek dulu. Baik, Bu.
anak-anak untuk kuisnya tadi, Ibu masih cek. Kalian mengerjakan LKPD-nya dahulu aja ya. Iya, Bu. Oke, anak-anak, diskusinya udah selesai ya. Oh, baik, Bu. Jadi, sekarang salah satu kelompok dari yang sudah Ibu bagi tadi menyiapkan hasilnya. Eh, ada yang ingin mau menyampaikan hasilnya? Saya, Bu. Baik, Mbak Lutfi, boleh dipresentasikan hasilnya. Presentasi Ini LKPD halaman 6 saja ya. Kita apel ini ke apa perlu share screen, Bu? dibaca Diteruskan aja. enggak apa-apa ya, Bu? Iya, dibaca aja. Oke, baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya perwakilan kelompok ingin menyampaikan hasil diskusi untuk LKPD halaman 6. Jadi yang pertama jenis gangguan pernapasan itu ada asma. Penyebab utamanya itu ada non-infeksi. Itu non-infeksi karena hiperaktivitas atau alergi. Penyempitan bronkiolus. Contoh faktornya yaitu debu, udara dingin, asap rokok, bulu hewan, olahraga berat. Lalu gejala utamanya itu sesak,
mengi, dada terasa berat. Organ yang paling terdampak yaitu bronkiolus. Gangguan pernapasan yang kedua adalah bronkitis kronis. Penyebab utamanya yaitu bisa karena infeksi berulang atau iritasi kronis karena rokok atau polusi. Ini merupakan peradangan bronkus. Contoh faktor pencetusnya yaitu merokok, debu pabrik, asap, infeksi ispa berulang. Gejala utamanya batuk berdahak, dada tidak nyaman, dan napas pendek. Organ yang paling terdampak yaitu bronkus. Penyakit pernapasan yang ketiga ada TBC paru. Penyebab utamanya yaitu infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis. Contoh faktornya imunitas rendah dan lingkungan yang padat. Gejala utama TBC paru itu baru lebih dari 2 sampai 3 minggu. Demam berdarah, berat badan turun, keringat saat makan. Organ yang paling terdampak yaitu pastinya paru atau alveolus jaringan paru. Terus sel ganas akibat paparan karsinogen. Contoh faktornya yaitu bisa karena merokok jangka panjang, polusi udara, zat kimia industri. Gejala kanker paru itu biasanya batuk kronis, nyeri dada sesak, berat badan turun, dan kadang juga batuk berdarah. Organ yang paling terdampak itu juga sama kayak TBC paru tadi, yaitu paru-paru. Sekian Bu, ya. Sudah, terima kasih ya Mbak Lutfiana sudah mau mempresentasikan hasil LK kerjakan. Juga mau menyampaikan perwakilan kelompok gitu ya. Terima kasih ya Mbak Lutfiana. Iya Bu, Oh sama-sama. iya, iya. Ini tadi kan dibacakan LKPD pada halaman 6 ya. Nah, untuk LKPD pada halaman 1 sampai terakhir nanti Ibu koreksi sendiri ya. Terima kasih ya Mbak atas jawabannya yang sudah diberikan. Jawabannya juga sangat bagus sekali dan baik sekali. Kelompok lain apakah ada pertanyaan atau tanggapan barangkali? Baik, Ibu Rasa. Apa? Belum Bu, belum ada tanggapan. Baik, Ibu Rasa tidak ada tidak ada jawaban yang tidak ada tanggapan. Jadi LKPD-nya juga bisa dibenerin gitu ya. Nah, dari presentasi yang sudah dijelaskan oleh Mbak Luciana, terlihat bahwa klasifikasi penyakit memang bisa berdasarkan penyebab dan gejalanya yang khas gitu. Nah, sekarang refleksi sebentar ya. Ibu mau tunjuk Mbak Nasa, coba Mbak Nasa. Ibu mau bertanya, mengapa sih penyakit pernafasan itu bisa diklasifikasikan berbeda-beda? Baik Bu, izin menjawab. Karena penyakit pernapasan, penyebab dan lokasi gangguannya pada sistem pernapasan yang berbeda. Faktor apa yang paling berpengaruh terhadap gejala ini? Itu infeksi, alergi, dan lain-lain, dan juga lokasi gangguan seperti saluran atas, paru-paru, dan lain-lain juga. Baik, terima kasih ya Mbak Nasa atas jawabannya.
Baik, Bu. Betul, karena penyebabnya beda dan bagian organ yang terdampak itu juga beda. Gitu. Nah, faktornya sendiri itu ada infeksi, alergi, dan lain-lain. Dan lokasi gangguan dari saluran itu juga berbeda-beda gitu ya. Nah, sebelum itu Ibu ingin juga meluruskan beberapa miskonsepsi atau pemahaman tentang pengetahuan yang salah terhadap suatu konsep. Jadi, asma itu bukan hanya karena dingin, tapi karena penyempitan saluran nafas yang dipicu oleh alergi atau iritan. Atau bisa jadi karena eh, punya penyakit bawaan dari orang tua. Jadi itu bisa terkena. Lalu bronkitis itu beda dengan pneumonia karena lokasi dan mekanismenya itu berbeda. Jadi dari hasil klasifikasi sangat nyambung ke dunia nyata, yaitu dari polusi udara, kebiasaan merokok, dan juga infeksi di sekitar kita. Nah, kita simpulkan pembelajaran hari ini bahwa gangguan pernafasan bisa dibedakan lewat penyebab infeksi maupun non-infeksi. Lalu dari organ yang terdampak dan juga gejala khasnya, ya. Jadi itu kunci dari identifikasi yang kalian pakai untuk mengerjakan di LKPD nanti. Jadi LKPD-nya bisa dibetulkan jika ada yang salah atau yang kurang. Nah, setelah limitnya selesai, kalian kerjakan kuis formatif di Google Form yang Ibu berikan di Google Classroom tadi ya, soalnya hanya sekitar 5 saja. Nah, berhubung tadi katanya Mbak Sabrina, Google Form-nya tidak bisa ya. Jadi, ini LKPD-nya. Iya Bu, tadi Google Form-nya yang bagian ngisi nama itu nggak bisa diketik. Kayak harus masukin kode gitu. Oh, gitu ya. Bentar ya, Ibu cek dulu.
Nah, sebelum Ibu kan lagi kuis Google Form-nya ya, kuis formatifnya. Nah, apakah ada yang mau menyimpulkan nih pembelajaran pada hari ini bagaimana? Baik, Mbak Nasa, boleh menyimpulkan bagaimana pembelajaran pada hari ini? Oh, baik Bu, izin menjawab. Jadi kesimpulan pembelajaran pada hari ini adalah gangguan pernapasan merupakan kondisi yang mempengaruhi fungsi paru-paru dan saluran pernapasan sehingga mengganggu proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida dalam tubuh. Macam-macam gangguan pernapasan antara lain asma, bronkitis, pneumonia, emfisema, dan PPOK atau penyakit paru obstruktif kronis yang dapat disebabkan oleh faktor genetik, infeksi, alergi, atau paparan zat berbahaya. Gejala yang ditimbulkan dapat berupa batuk, sesak napas, dan dada terasa berat, sehingga penting untuk melakukan diagnosis dan pengobatan yang tepat untuk mengatasi gangguan pernapasan dan meningkatkan kualitas hidup penderita. Sudah, Bu. Sudah, terima kasih ya Mbak Nasa atas kesimpulan pembelajaran pada hari ini. Gitu. Oh iya anak-anak, Ibu mau semoga materi tentang gangguan pernafasan pada hari ini bermanfaat. Jangan lupa istirahat yang cukup, lalu jaga kesehatan dan juga tetap semangat belajar. Ya. Oh iya, Ibu mau ngomong. Jadi tadi kan Ibu sudah memberikan tugas-tugas ya, ada LKPD, lalu ada kuis evaluasi formatif, terus udah sih sebenarnya LKPD aja. Nah, LKPD-nya jangan lupa dikerjakan bersama kelompok dan juga dikirim sesuai batas waktu yang sudah Ibu berikan gitu. Nah, untuk kuis formatifnya sendiri, tadi kan emang ada kendala ya, kendala error untuk mengisi namanya. Nah, nanti akan Ibu kabarin tentang cara pengisiannya seperti apa. Jikalau misal tetap tidak bisa, akan Ibu ganti linknya dan akan menginformasikan ke kalian semua gitu ya. Baik, Terima kasih ya. Kenapa baik, Mbak Sabina? Kepencet paling, Bu. baik. Oh iya. Saya jawab tadi loh. Iya, iya. Terima kasih semuanya. Kalian sudah aktif dan juga kerjasamanya sangat bagus. Lalu responnya juga sangat bagus. Dengan keaktifannya juga sangat bagus. Jaga kesehatan pernafasan kalian ya anak-anak. Hindari merokok, lalu pakai masker saat berkendara, saat berdebu, agar paru-paru kita tetap sehat gitu ya. Sebelum itu, sebelum kita tutup dengan doa terlebih dahulu. Doa dipersilakan. Selesai, terima kasih atas pembelajaran pada hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya dan jangan lupa LKPD-nya
semuanya tugas yang Ibu berikan tadi dikumpulkan sesuai batas waktu yang sudah Ibu berikan gitu ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Bu. Retna. Selamat malam, Bu. Iya, sama-sama. Selamat malam.